Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rindra Naningsih, Guru Bimbingan Konseling SMA Negeri 1 Blitar. Dalam video ini, saya akan melaksanakan konseling individual. Fokus utama dalam konseling ini adalah menekankan untuk membantu siswa agar siswa tersebut bisa bangkit dari kegagalan. Siswa bisa beradaptasi untuk grow mindset atau memiliki mindset yang positif, serta membentuk siswa untuk memiliki daya lenting atau resiliensi. Silahkan disimak. Loh, ini kok ada siswa di sini jam pelajaran? Ini kan masih belajar. Kamu kelas berapa? Oh, saya kelas 10-3, Bu. Loh, kamu bukannya ada jam pelajaran di kelas? Kenapa kok di perpustakaan? Nggak apa-apa sih, Bu. Hmm. Bu, saya tuh mau cerita, Bu, sebetulnya, Bu. Saya ada kendala. Saya tuh malas banget masuk kelas, Bu. Oh gitu. Boleh. Iya. Kamu pengen cerita di mana? Di mana ya, Bu? Apa di dalam ruang konseling aja ya, Bu? Nggak apa-apa. Yang penting kamu nyaman untuk bercerita. Sekarang? Ya, boleh. Ayo. Kamu pengen cerita di mana? Iya, Bu. Oke. Gimana kamu hari ini? Biasa aja sih, Bu. Nggak ada yang spesial hari ini. Tadi kamu di perpus itu sedang apa? Nggak ngapa-ngapain sih, Bu. Cuma ya namanya dikit-dikit lah bolos. Oh, bolos. Kamu yang namanya Sekar kelas 10-3 kan? Iya, betul, Bu. Nah, kebetulan sekali kemarin itu Bu Rini dilapori sama guru mata bahasa Jepang dan juga wali kelasmu. Katanya kamu sering meninggalkan jam pelajaran bahasa Jepang. Betul gitu? Iya, Bu. Sebenarnya apa yang kamu rasakan terhadap pelajaran bahasa Jepang itu? Saya tuh sulit, Bu, kalau memahami bahasa Jepang. Kayak nggak bisa dipahami gitu loh, Bu. Habis itu teman-teman saya kan yang lainnya pada fokus saya menghafalkan dan lain-lain, tapi saya tuh kayak kesulitan gitu. Alhasil saya ya udah kayak malas gitu. Oh baik, jadi Ibu paham sekali ya apa yang sedang kamu rasakan. Jadi intinya kamu ini ingin di kelas itu suasananya nyaman, kamu belajar juga enjoy dengan teman-teman, kamu bisa ikuti pelajaran bahasa Jepang dengan baik, begitu. Iya, Bu, sebetulnya saya tuh juga nggak mau kalau nilai saya jelek, tapi ya gimana, Bu, kadang kayak saya nggak sanggup gitu. Baik, jadi kamu ingin belajar bahasa Jepang di kelas dengan nyaman dan tentunya tidak membuat kamu tertekan. Iya, betul begitu, Bu. Kalau begitu, apa yang kamu lakukan ketika jam pelajaran bahasa Jepang berlangsung? Kamu kan nggak di kelas. Nah, kamu ngapain aja? Biasanya saya ke kantin sih, Bu, beli-beli sama sekalian ngadem lah di perpus, baca-baca buku atau tidur-tiduran di sana. Kamu tahu nggak kalau kamu meninggalkan jam pelajaran bahasa Jepang itu akibatnya apa? Ya tahu, Bu, pastinya nilai saya kosong karena nggak pernah masuk. Selain itu, saya pasti ketinggalan materi yang banyak banget. Tapi ya bagaimana sih, Bu? Saya juga nggak paham. Betul, betul sekali. Jadi yang kamu lakukan itu sebenarnya justru malah membuat nilaimu semakin jelek. Kamu juga semakin tertinggal pelajaran. Tugas-tugasmu juga semakin banyak menumpuk. Iya, betul sih, Bu. Betul. Nah, kalau dipikir-pikir, apakah yang kamu lakukan itu sudah membuat kamu mencapai ketujuan yang kamu inginkan? Belum sih, Bu. Malah bikin saya tambah buruk, terus saya nggak dapet apa-apa. Nah,
inilah penting bahwa kamu itu harus memiliki resiliensi. Resiliensi itu adalah daya lenting di mana kamu harus punya grow mindset. Kamu harus memiliki mindset yang positif dan mindset untuk bertumbuh. Bu Rini paham bahasa Jepang itu bagi Sekar adalah sesuatu hal yang sangat susah pelajarannya, sulit untuk dipahami. Kemudian teman-teman di kelas juga mungkin kurang mendukung, kurang mensupport Sekar dalam pelajaran ini. Tapi yang perlu kamu ingat, kamu tidak boleh menyerah dan kamu harus mulai belajar, mulai pelan-pelan untuk beradaptasi menuju hal yang lebih baik. Kamu harus mulai bisa masuk kelas pada saat jam pelajaran bahasa Jepang. Kayaknya saya masih belum sanggup Bu kalau melakukan itu. Sepertinya saya masih ingin menyerah aja deh, meres-meres di kantin. Gak apa-apa, pelan-pelan harus kamu belajar. Semuanya itu perlu waktu. Yang penting ada adaptasi, kamu ada kemauan untuk selalu melakukan hal-hal yang positif, terutama untuk mengikuti pelajaran bahasa Jepang ini. Ya Bu, saya coba dulu. Nah, sekarang pelan-pelan mari kita buat rencana ke depan. Kira-kira nanti apa yang akan kamu lakukan agar kamu bisa lebih baik lagi, tentunya di mata pelajaran ini. Mungkin saya mau ikut pelajaran bahasa Jepang full minggu ini full, nggak bolos-bolos lagi. Baik. Kemudian kalau nanti di tengah jalan nih kamu menemui materi yang kesulitan, nah yang kamu lakukan apa? Mungkin saya akan tanya ke Bu Maya atau ke teman-teman yang sudah paham, biar saya nggak malas-malasan lagi. Itu adalah cara yang sangat baik Sekar. Ibu sangat menghargai apa yang menjadi rencanamu. Dan tentunya semua kekuatan-kekuatan itu, resiliensi itu, kamu harus bisa melakukannya tentu dengan niat dan tanggung jawab yang sangat kuat. Karena semua ada dalam diri kamu. Berusaha, tumbuh dari kamu, kegagalan, untuk menghilangkan rasa malas, semua berawal dari niat kekuatan pada dirimu sendiri. Tentu resiliensi itu akan tumbuh jika kamu mampu menghadapi dari kegagalan itu. Baik Bu, akan saya coba sedikit demi sedikit. Jika kamu ada rasa ingin menyerah, ingatlah bahwa kamu punya masa depan yang baik. Kamu punya cita-cita yang harus kamu tanamkan, bahwa semuanya itu kamu sudah melatih dirimu sendiri untuk bertumbuh. Itu harus kamu upayakan. Saya sebagai guru BK hanya bisa membantu. Semua pilihan ada di tanganmu sendiri karena hidupmu adalah tanggung jawabmu. Baik Bu, akan saya coba. Terima kasih ya Bu sudah membantu saya. Kalau begitu kita bertemu lagi minggu depan ya. Ya. Bu Rini ingin melihat bagaimana perkembanganmu dan juga Bu Rini tetap akan mendampingi kamu dengan bertanya ke guru mata pelajaran yang bersangkutan dan juga wali kelasmu. Ibu harap kamu semakin tambah baik dan ada perubahan setelah kamu bercerita dengan Bu Rini. Ya, terima kasih ya Bu. Ya.